Shalom, selamat pagi LB Family yang saya kasihi. Senang sekali bisa menjumpai saudara dalam 4 hari menjelang puasa raya GB Living Bread. Wow, 4 hari lagi kita akan mulai sebuah perjalanan untuk kita bersama-sama naik lebih tinggi bersama Tuhan, meninggalkan hidup yang lama, meninggalkan normalitas rohani kita, meninggalkan kedagingan kita yang lama. Nah, sebelum masuk ke puasa raya 21 hari GB Living Bread, saya ingin membekali saudara-saudara supaya kita mengerti apa itu puasa, kapan kita akan berpuasa, bagaimana cara kita berpuasa, dan untuk apa kita berpuasa. Jadi pertanyaannya yang akan kita jawab bersama-sama yaitu what, apa itu puasa, lantas when, kapan kita mulai puasa, lantas why kita berpuasa, kenapa kita berpuasa, lantas how, bagaimana cara kita berpuasa. Nah, hari ini saya akan membekali saudara-saudara tentang apa itu puasa. Yang jelas kita belajar dari perjanjian lama bahkan perjanjian baru, puasa bukan hal yang asing bagi Alkitab. Puasa bukan hal yang asing bagi umat Tuhan di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Tetapi sayangnya puasa terasa asing buat banyak orang Kristen, buat banyak gereja. Puasa tidak dikenali dalam tradisi banyak gereja-gereja mainstream. Padahal kalau kita pelajari sejarah gereja, kita pelajari bapak-bapak gereja kita, sampai abad kedua pun puasa menjadi sesuatu yang biasa dilakukan oleh umat Tuhan, oleh para pemimpin gereja, termasuk oleh murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus katakan bahwa ketika mempelai diambil dari tengah-tengah murid-murid, nanti murid-murid akan berduka dan berpuasa. Nah, sampai hari ini mempelai pria kita sedang diambil daripada kita. Mempelai kita sedang akan datang kembali, tetapi selama masa itu maka Tuhan Yesus mengajar kita adalah baik untuk kita puasa. Nah, saya mau buka satu ayat, Matius 6 ayat 16 berkata begini, dan apabila kamu berpuasa, nah, saudara-saudara, apabila kamu berpuasa ini sebetulnya kurang tepat terjemahannya. Saya ganti dari terjemahan bahasa Indonesia yang biasa kita pakai ke terjemahan sederhana Indonesia. Kata khotan di situ diterjemahkan dengan jauh lebih baik. Kata khotan diterjemahkan dengan ketika kamu berpuasa. Jadi bukan apabila atau kalau kamu berpuasa, tapi terjemahan sederhana Indonesia menggunakan kata ketika kamu berpuasa. Jadi Yesus expect kita, Yesus harapkan kita bahwa orang Kristen tidak jikalau dia berpuasa, andai kata dia berpuasa. Yesus harapkan kita, ketika kamu berpuasa, bukan if you fast, tetapi when you fast. Tuhan Yesus katanya kalau kamu puasa, Tuhan Yesus sedang berbicara ketika, berarti Tuhan Yesus berharap, Tuhan Yesus mengharapkan semua orang percaya suka berpuasa. Nah, puasa itu bukan cuma hunger strike, bukan cuma menahan lapar lantas mengajukan tuntutan seperti orang sedang demonstrasi gitu, saudara. Kita demo sama Tuhan, kita nggak makan, nggak minum, supaya Tuhan mengabulkan keinginan kita, mengabulkan kehendak kita. Bukan, itu bukan puasa. Ya, puasa tidak seperti itu. Nah, orang Kristen berpuasa sebetulnya bukan supaya Tuhan mengabulkan keinginannya dan memberikan berkat kepada mereka, tetapi orang Kristen berpuasa supaya menyelaraskan hidupnya, menyelaraskan telinga rohaninya, menyelaraskan dirinya satu frekuensi dengan Aba Bapa yang baik, yang sudah menyediakan semua penyediaan, semua berkat, semua pengurapan yang dibutuhkan oleh kita untuk hidup dalam berkemenangan, saudara-saudara. Seringkali kita tidak mendapatkannya karena hidup kita di luar frekuensi Tuhan, hidup kita tidak sefrekuensi dengan Bapa. Maka puasa mengembalikan kita seirama, sefrekuensi, sejalur dengan kehendak Bapa, maka semua yang Bapa sediakan bisa kita terima tanpa halangan. Nah, puasa juga bukan upaya untuk menurunkan berat badan. Kalau saudara rasa agak gemuk sedikit, saudara pengen kurangi berat badan, lantas saudara puasa. Bukan, itu bukan puasa, itu namanya diet, saudara-saudara ya. Jadi puasa itu bukan hunger strike, bukan sedang unjuk demonstrasi sama Tuhan untuk menuntut keinginan kita. Puasa juga bukan sedang meringankan badan, saudara-saudara. Walaupun itu bisa jadi efek. Tetapi puasa sedang menyelaraskan hidup kita. Ingat, saya sudah ajar berkali-kali bahwa
Tuhan mau kita naik lebih tinggi, tetapi banyak kita gagal untuk naik ke level yang lebih tinggi sama Tuhan karena roh kita lebih lemah daripada daging kita dan daging kita lebih kuat daripada roh kita. Saudara-saudara, Alkitab mengajar kita bahwa saudara dan saya terdiri dari 3 aspek. Yang pertama yaitu daging yang kelihatan saat ini, yang kedua yaitu roh yang olehnya Allah hembuskan sehingga manusia bisa hidup, dan di antara roh dan daging ada tempat penentuan, ada aspek penentu yang namanya jiwa. Jiwa kita inilah yang akhirnya membuat keputusan. Jiwa kita inilah yang akhirnya membuat kehendak, yang menghasilkan keputusan-keputusan yang kita lakukan dalam hidup ini. Tetapi sayang sekali dalam banyak hidup orang percaya, jiwa ini lebih dipengaruhi oleh dagingnya dan bukan oleh rohnya. Karena rohnya sangat lemah, rohnya tidak pernah diberi makan, dan daging sangat kuat, daging tidak pernah didisiplin. Ingat saudara-saudara, kasih karunia menghapus dosa orang percaya. Kasih karunia memindahkan status kita dari calon penghuni neraka yang pasti menjadi penghuni surga, menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi Yesus juga berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus sangkal dirinya, pikul salib, dan ikut aku setiap hari. Daging ini harus disangkal, daging ini harus dimatikan, daging ini harus didisiplin. Jangan percaya orang yang berkata semua oleh kasih karunia, grace, selesai. Hanya oleh kasih karunia lantas Yesus sudah menyelesaikan semua bagian yang harus dipikul dan ditaklukkan oleh kita. No, itu pengajaran yang sesat. Tapi kekristenan asli berkata, bersama-sama dengan kelahiran baru kita dapat Roh Kudus dari Allah, dan bersama-sama dengan Roh Kudus, roh kita berkehendak supaya kita menuruti kehendak Allah dan bukan kehendak daging. Dan oleh sebab itu, bersama-sama dengan roh kita, Roh Kudus mau supaya kita mendisiplin daging kita. Jadi puasa adalah upaya untuk kita menaklukkan, mendisiplin daging kita supaya kita lebih peka mendengar, supaya jiwa lebih peka, lebih taat, lebih nurut mendengar kehendak roh daripada kehendak daging. Daging dilemahkan, roh dikuatkan. Saya tidak sedang berkata bahwa orang percaya yang kepengen hidup peka sama Roh Kudus, yang kepengen rohnya kuat, yang kepengen rohnya mengatur jiwanya harus melulu berpuasa. Enggak, tetapi puasa menolong kita untuk melatih diri kita, mendisiplin diri kita, mematikan daging dan mengeraskan volume suara roh, sehingga jiwa mau tidak mau harus lebih mendengarkan suara roh daripada suara daging. Itu sebabnya saudara-saudara tetap excited, tetap semangat untuk memulai puasa kita pada hari Minggu ini. Saudara buka puasa sebelum Anda datang ibadah sama-sama di gereja. Lantas saya juga akan minta seluruh pengurus gereja untuk mendukung kehendak Tuhan ini, mendukung perintah Tuhan bagi gereja kita untuk tidak menyediakan makanan, tidak menyediakan kopi, teh, dan snack. Saudara-saudara harus bersama-sama mendisiplin diri. Dan jika saudara tidak mau, silakan cari makan minum di luar gereja. Tapi dalam jam puasa, saya doa setiap kita, baik gereja maupun jemaat maupun pekerja, terutama pengerja dan pengurus semua, harus jadi teladan. Orang-orang yang mendisiplin daging supaya kehendak roh makin kuat dan jiwa taat terhadap kehendak roh dan tidak lagi dikendalikan oleh daging. Kita siapkan diri kita untuk memulai puasa. Selamat bersiap diri. God bless you.